Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin litaysiri umurina wa liqada'i hajatina wa likhusuli maqasidina wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Majelis Isya Baitul Mukmin yang Allah muliakan. Kita lanjutkan ngaji fikih tahsinul ibadah kita. Tapi sebelumnya kita layak bersyukur kepada Allah kita bisa sholat Isya berjamaah. Kenapa bisa sholat Isya berjamaah? Perlu kita syukuri karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal Isya jama'atan kana kakiyami nisfil laili." Siapa yang sholat Isya berjamaah, maka dia dianggap seperti orang yang sholat setengah malam. Itu salah satu keutamaannya sholat Isya berjamaah. Mudah-mudahan ini bisa kita peroleh, insya Allah. Lalu kita lanjutkan kajian tahsinul ibadah, memperbaiki ibadah kita, utamanya ibadah sholat. Kita mulai dari wudhu. Kalau kita bicara bersuci atau wudhu, maka rujukannya pertama ayat Al-Quran, coba boleh dilihat di surat Al-Ma'idah. Ya. Surat Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fagsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Ya. Wahai orang-orang beriman, idza qumtum ilas salati, kalau dalam pelajaran bahasa Arab, kata kumtum itu dari kata koma yang artinya menunjukkan masa lampau. Ya. Kalau kalian sudah, begitu, sudah akan melaksanakan sholat, artinya di sini sudah masuk waktu sholat dan akan melaksanakan sholat. Apa yang harus dilakukan? Famfagsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiqi, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan sapulah, usaplah, basuhlah kepalamu dan kakimu sampai mata kaki. Nah, itu sepenggal sampai di situ menjelaskan tentang wudhu, ya, tentang wudhu. Maka ada yang bertanya, loh di dalam Al-Quran kan tiba-tiba kalau wudhu itu membasuh wajah. Lalu di mana? Apa dasarnya, letaknya niat? Nah, kalau niat tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Niat itu disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyah. Maka salah satu fungsi hadis itu adalah menjelaskan, ya, salah satu fungsi hadis sabda Nabi itu adalah fungsinya yang utama menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Makanya di dalam ayat ini tidak ada perintah tentang niat, tetapi wudhu tetap harus niat, karena Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Lalu dasarnya Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat, sehingga walaupun di dalam ayat 6 surat Al-Maidah tentang wudhu tidak ada niat, harus dengan niat, itu dasarnya Nabi menyatakan itu apa? Hakikatnya hadis itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di dalam surat An-Najm itu ada firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi berkata-kata itu tidak semata-mata atas dasar keinginan belaka, tetapi hakikatnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis-hadis Nabi itu hakikatnya wahyu, cuman tidak termasuk tercantum di dalam Al-Quran. Makanya kemudian karena hakikatnya petunjuk Allah, wahyu Allah, sehingga hadis Nabi pun juga menjadi dasar hukum melengkapi apa-apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga dengan demikian, bahwa meskipun ayat Al-Quran tidak menyatakan wudhu harus niat, maka tetap harus dilakukan dengan niat. Pertanyaannya, kapan niat wudhu harus dilakukan? Ya, kapan? Bapak Ibu biasanya kalau wudhu niatnya kapan? Saat kapan? Ya, ini harus mengacu kepada definisi niat. Ya, niat itu apa? Niat itu adalah qasdu syai'in, ya, muqtaronan bi fi'lihi. Yang disebut niat itu adalah ungkapan hati tentang sesuatu yang akan dilakukan. Kapan niat itu harus muncul? Selambat-lambatnya niat itu harus muncul berbarengan dengan awal pekerjaan yang diniati. Itu namanya niat. Kalau sebelum memulai, itu namanya rencana. Belum niat. Jadi niat itu dilakukan pada saat awal pekerjaan yang diniati. Makanya perhatikan ayat Al-Quran, rukun wudhu yang pertama yang disebutkan Al-Quran di situ apa? Membasuh wajah. Perhatikan ya. Fausilu wujuhakum. Perhatikan ayat 6 surat Al-Maidah itu, wahai orang-orang beriman, jika kalian sudah siap akan melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan seterusnya, artinya wudhu.
Berarti pekerjaan pertama yang harus dilakukan orang wudhu itu adalah membasuh wajah. Oleh karena itu, niat itu harus muncul pada saat membasuh wajah. Itu aturannya. Lalu bagaimana saat ketika mencuci tangan? Itu tidak termasuk rukun wudhu. Kalau orang berwudhu, walaupun tangan tidak diapa-apakan, tiba-tiba ngocor air langsung ke wajah, itu sah-sah saja. Karena mencuci tangan dan segala macam, itu bagian dari sunnahnya wudhu. Tidak termasuk rukun wudhu. Maka kalau niat, karena niat itu definisinya adalah qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi, kesengajaan hati, ungkapan hati akan melakukan sesuatu, dan itu dilakukan di awal pekerjaan yang diniati, dan awal pekerjaan wudhu adalah membasuh muka, membasuh wajah, maka niat itu harus muncul pada saat membasuh wajah. Itu yang betul. Itu yang betul. Nah, makanya nanti sunnah-sunnahnya wudhu mencuci tangan. Itu ada doanya tersendiri. Ketika air mengocor mulai membuka keran, itu doanya Allahumma ja'alil ma'a tahuran. Ya Allah, jadikan air yang mengocor akan saya gunakan berwudhu ini, mudah-mudahan menjadi air yang suci. Sudah? Ketika mulai mencuci tangan kanan, ini bukan membasuh ya, bukan membasuh sebagai rukun wudhu, tapi baru mulai mencuci tangan kanan, barangkali ada kotoran dan lain-lain. Itu juga ada doanya tersendiri. Ya, ada doanya tersendiri. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Bapak Ibu sudah pernah doa seperti itu kalau mencuci tangan? Belum. Nah, itu ada doanya ya, ada doanya. Apa artinya doa ketika mencuci tangan itu? Artinya Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah. Wahai Allah, aku mohon kepadamu, mudah-mudahan tangan ini tangan yang membawa keberkahan. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Jangan kau biarkan tangan ini tangan yang membawa sial. Itu doa ketika mencuci tangan. Ya. Bapak Ibu punya bukunya enggak yang menjelaskan itu? Sudah punya? Belum ada ya? Nah, itu perlu dicari itu. Karena itu bagian dari sunnahnya wudhu. Nah, setelah itu, setelah buka keran air ngocor berdoa, setelah mencuci tangan kemudian sambil berdoa, baru kemudian mulai membasuh wajah. Nah, pada saat itulah kemudian doa. Ya, niat maksudnya. Maksudnya niat. Doa dengan niat itu berbeda, ya. Kalau doa tidak mempengaruhi keabsahan wudhu, tapi kalau niat itu merupakan rukun, salah satu rukun wudhu. Nah, kalau mau diucapkan, saya kira Bapak Ibu sudah hafal, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu sambil ketika mengusap wajah. Ya. Itu boleh diucapkan, tapi juga boleh hanya dalam hati. Namanya niat itu pancaran iman, iman letaknya di hati. Oleh karena itu, niat itu munculnya ada di hati. Boleh diucapkan, boleh tidak. Tapi yang pasti harus ada niat. Nah, ketika membasuh muka itu ada 3 pekerjaan. Ya. Satu, secara fisik membasuh muka, membasuh wajah dengan air seperti yang kita gunakan.
Yang kedua, berbarengan dengan niat tadi itu, nawaitul wudu'a dan seterusnya. Dan yang ketiga ada doanya. Doa saat membasuh wajah. Nah, begitu ya. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi. Ya. Allahumma bayyid wajhi yauma taswaddul wujuh yaumal qiyamah. Artinya, wahai Allah, jadikan wajah saya yang saya basuh dengan air saat wudhu ini menjadi wajah yang putih jernih cemerlang. Pada saat kapan? Pada saat wajah-wajah orang yang berdosa itu hitam pekat pada waktu hari kiamat. Itu ada doanya. Jadi ketika membasuh muka itu ada 3 pekerjaan. 1 membasuh, yang kedua niat dalam kolbu, dan yang ketiga sekaligus doa untuk wajah ini supaya cemerlang ketika bangkit dari kubur menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan dilaksanakan yang namanya yaumal hisab. Itu tata cara ya, berkaitan dengan membasuh muka. Nah, oleh karena itu dalam hadis disebutkan, mungkin ini belum sempat diperbanyak ya. Oh, dibagikan di grup. Nah, silahkan dibuka, dibaca. Itu ada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Ya. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, diperoleh dari Abu Hurairah, yang beliau menyatakan, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabdanya? Inna ummati, sesungguhnya umatku nanti yaum yud'auna, akan dipanggil, maksudnya dipanggil pada hari kiamat, yaumal kiamati, ghurran muhajjalin, wajahnya jernih cemerlang. Ya. Kenapa cemerlangnya? Karena apa? Min asaril wudu, karena bekas-bekas air wudu ketika wudu di dunia. Ya. Oleh karena itu pesan Nabi, famanistata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Maka siapa yang ingin hadir kelak di hari kiamat wajahnya cemerlang, maka laksanakanlah, rajin-rajinlah, pertahankanlah wudhu. Nah, hadis seperti ini menjelaskan hakikat wudhu, makna hakikat wudhu. Kalau makna syariat wudhu adalah untuk syarat sahnya sholat, kalau makna hakikat wudhu, ya, makna syariat wudhu, untuk apa berwudhu? Untuk sahnya sholat. Itu makna syariat. Tapi hakikatnya apa? Hakikatnya orang wudhu tidak hanya untuk sahnya sholat, tapi sekaligus untuk memutihkan wajahnya nanti kelak di hari kiamat. Nah, itu pentingnya, salah satu hikmahnya wudhu. Ya, hikmahnya wudhu. Setelah membasuh
setelah membasuh wajah. Oleh karena ketika membasuh wajah itu sesuai dengan penjelasan hadis, sesungguhnya adalah untuk memutihkan wajah ketika nanti kelak di hari kiamat, maka membasuh wajah ini harus betul-betul hati-hati. Jangan sampai terlewatkan. Mana batas wajah? Batas wajah itu mulai dari munculnya rambut di atas jidat sampai ke dagu, samping kanan kirinya sampai daun telinga yang kecil. Ini semua harus terbasahi oleh air wudhu ketika kita membasuh wajah. Ya, ketika membasuh wajah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sekaligus ngecek kebiasaan-kebiasaan wudhu kita. Karena wudhu ini menjadi hal yang penting, menjadi syarat sahnya sholat. Kalau wudhunya sempurna, maka sholatnya akan sempurna. Tapi kalau wudhunya bermasalah, sholatnya juga akan bermasalah. Oleh karena itu, wudhu ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Ya. Boleh, ya, boleh. Bahasa Indonesianya saja boleh. Hanya saja memang biasanya secara apa ya? Secara batin penghayatannya itu rada kurang, ya, rada kurang. Boleh, tidak ada larangan. Cuman kalau kita menyontoh Nabi, itu memang menggunakan doa-doa itu doa-doa yang berbahasa Arab, ya. Contohnya tadi. Oleh karena itu selama belum bisa bahasa Arabnya, karena ini juga akan menyangkut hafalan, boleh juga doanya pakai bahasa Indonesia, ya. Kalau pakai bahasa Indonesia berarti saat membuka keran air ngocor sekaligus berdoa, wahai Allah. Nah, supaya ada bahasa Arabnya sedikit, Allahumma-nya kan gampang tuh. Allahumma ya Allah, ya gitu Pak Rudi ya. Allahumma ya Allah, jadikan air ini air yang suci. Nanti juga begitu, ketika mencuci tangan, kalau belum hafal doanya yang berbahasa Arab secara sempurna, boleh saja menggunakan bahasa Indonesia. Allahumma ya Allah, jadikan tangan ini tangan yang membawa keberkahan. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan biarkan tangan ini tangan yang membawa sialnya kehidupan. Nah, itu penting, ya, itu penting. Begitu juga nanti ketika membasuh wajah. Wahai Allah, jadikan wajah hamba yang hamba basuh ketika wudhu ini wajah yang cemerlang ketika kelak menghadap kepadamu di hari kiamat. Ya, dikala wajah-wajah orang yang berdosa itu adalah wajah yang hitam. Dan begitu seterusnya. Nah, nanti kalau belum hafal, nanti pada kesempatan yang akan datang saya coba berikan teksnya, ya, supaya bisa dilaksanakan. Ada lagi pertanyaan? Hadis yang kedua, ya, wa anhu, artinya dari sahabat Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-maqbarah, ya, bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan, ya. Lalu beliau ketika datang kuburan itu kemudian menyatakan salam, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Ini sekaligus walaupun kita belajar tentang wudhu, ini sekaligus ada hadis
yang berkaitan dengan hikmahnya wudhu, tapi sekaligus hadis ini dirangkaikan berkaitan dengan kehadiran Rasulullah SAW ketika dikubur, di kuburan. Beliau ternyata menyatakan salam, Assalamualaikum daro qaumin mu'minin. Itu salamnya salam untuk ketika kita mengunjungi kuburan. Sambungannya wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahikun. Artinya insya Allah kita semua akan menyusul kalian dalam waktu dekat. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu berani niru ini apa enggak? Ya, ini karena teksnya itu Nabi menyatakan an qaribin lahikun. An qaribin itu artinya waktu dekat. Jadi Nabi, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahikun. Salam bahagia wahai para penghuni kubur orang-orang yang beriman. Insya Allah kami dalam waktu dekat pasti akan menyusul kalian. Nah, saya tidak tahu kita berani nggak meniru Nabi kalau salam kuburnya itu seperti itu. Ya, karena ada kata-kata dalam waktu dekat ini. Nah, itu yang menjadi berat, ya, yang menjadi berat. Waditu kata Nabi, ya. Aku ingin bahwa kita telah melihat saudara-saudara kita, saudaraku. Jadi Nabi menyatakan saya sesungguhnya ingin melihat saudara-saudaraku. Gitu. Nah, sahabat yang menyertai Nabi itu kemudian menyela karena Nabi menyatakannya saya ingin ketemu, saya ingin berjumpa saudara-saudaraku. Maka para sahabat bertanya, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Loh, kok ingin ketemu saudara-saudara Rasulullah? Apakah kami semua para sahabat ini bukan saudara-saudaramu? Nah, begitu. Apa jawaban Nabi? Antum ashabi, kalian itu sahabatku. Ya, wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Tetapi yang saya maksudkan menjadi saudaraku itu adalah orang-orang yang datang sesudah aku, tidak bertemu dengan aku, tapi mereka beriman dan mengikuti ajaranku. Itulah yang saya sebut saudaraku. Jadi kalau sahabat itu orang yang hidup, beriman dan mengikuti Nabi ketika Nabi masih hidup. Tapi yang dimaksud Nabi saudara Nabi adalah orang yang datang setelah Nabi wafat. Mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan selalu mengikuti ajarannya. Itu artinya Rasulullah memberikan apresiasi sampai dianggap sebagai saudara. Nah, maka kalau kita perkenalan, disuruh perkenalan, kenalkan nama saya Haji Rudi. Saya ini adalah saudaranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijamin pasti bikin kaget orang yang ada di hadapannya. Tapi dalam hadis padahal benar. Dalam hadis itu benar bahwa orang yang datang jauh setelah Rasulullah wafat, tapi dia beriman dan mengikuti ajaran Nabi, itu diaku sebagai saudaranya Nabi. Itu yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Nah, kemudian sahabat tadi bertanya, kaifa ta'rifu malam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Tapi bagaimana engkau bisa tahu? Bagaimana engkau bisa mengenal saudara-saudaramu, yaitu orang-orang yang datang jauh sesudah engkau? Nah, kata Nabi, ara'aita law anna rajulan lahu khailun hurrun musajjalin baina dhahri khailin tu min bumin ala ya'rifu khailahu.
kalau ada seseorang di balik kerumunan, kemudian ada orang yang menonjol, tampak sekali wajahnya cemerlang, kamu bisa kenal apa tidak? Oh iya kalau begitu. Nah, itulah kata Nabi, itulah umatku nanti. Jadi saya bisa mengenali umatku di tengah hitungan manusia yang tidak terhingga itu, di hari kiamat itu cirinya gampang, yaitu wajah-wajah mereka cemerlang karena apa? Karena hasil dari wudhu. Dari sini, kenapa sengaja hadis ini saya sajikan kepada Bapak Ibu sekalian, supaya menjadi motivasi. Kalau wudhu itu tidak sekedar untuk sahnya sholat, tapi wudhu berarti menyiapkan wajah kita yang cemerlang, supaya kelak di akhirat dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cirinya, itu cirinya. Maka wudhu menjadi sangat-sangat penting. Orientasinya tidak hanya untuk sahnya sholat, tetapi juga sekaligus untuk menyiapkan wajah yang cemerlang. Agar apa? Agar kelak di hari kiamat dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, ini nanti kalau wudhu mulai nanti subuh, inilah yang harus dihadirkan. Kalau orang wudhu menghadirkan ini semua, oh wudhu itu ternyata tidak hanya untuk sahnya sholat, ternyata wudhu itu untuk memutihkan wajah ketika kelak di hari kiamat. Kalau itu semua hadir, insya Allah wudhunya akan semakin hati-hati supaya sempurna, dan dengan demikian wudhunya akan semakin sempurna. Kalau wudhunya sempurna, maka ini berarti adalah starting point mulainya, yaitu sholat yang baik. Ini pentingnya kita mempersiapkan wudhu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, satu lagi di dalam hadis itu, lanjutannya, wa an Abi Zirrin an Abdillah radhiyallahu anhu annahum qalu ya Rasulullah kaifa ta'rifu malam tara min ummatika, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu yang tidak pernah engkau lihat. Begitu. Umat Nabi ini kan umat sampai hari kiamat, jumlahnya entah sampai berapa. Ada estimasi sensus umat Nabi sampai hari kiamat enggak, Pak? Kalau populasi rakyat Indonesia kan bisa ada estimasinya ya, berapa kira-kira begitu. Kalau umat Nabi, saya rasa-rasanya juga belum pernah dengar. Ada seorang ilmuwan yang bisa mempredik kira-kira sampai hari kiamat itu umat Nabi itu berapa. Pak Miko sudah pernah dengar itu? Belum juga ya, saya juga belum pernah dengar. Nah, makanya para sahabat wajar bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengenali umatmu? Karena umatmu itu sampai hari kiamat yang kemudian engkau sendiri tidak pernah melihat. Tapi bagaimana engkau bisa memastikan bahwa itu adalah umatmu? Yang kemudian karena umatmu bisa engkau ajak serta masuk surga, bisa engkau berikan syafaat. Apa jawab Nabi? Qala ghurrun muhajjalun min atharil wudu. Gampang mengenalinya. Ya, mereka umatku nanti hari kiamat wajahnya akan putih cemerlang karena bekas-bekas air wudhu selama hidup di dunia. Dan dari situlah saya bisa mengenali itu adalah umatku. Begitu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang kelima atau yang ke-288 yang saya cantumkan di dalam lembaran atau diktat tambahan itu. Baik, itu berkaitan dengan wudhu ketika membasuh muka dan seterusnya. Nah, nanti kita lanjutkan pada saat membasuh tangan,
pada saat kemudian membasuh rambut dan lain sebagainya, kepala, itu semua ada doanya. Ya. Ketika membasuh setelah wajah apa? Tangan. Ketika membasuh tangan kanan, ya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mohonlah catatan amal hamba kelak Engkau serahkan dengan tangan kanan dan berikan hamba hisab yang ringan. Dan jangan Engkau berikan catatan amal dengan tangan kiri dan Engkau hisab dengan hisab yang berat. Itu saat membasuh tangan, ada doanya. Ketika nanti membasuh atau mengusap air di kepala juga begitu. Ya, itu ada doanya. Apa doanya? Allahumma harrim sya'ri wa basyari minan nar. Ya Allah, haramkan, artinya jaga seluruh rambut dan kulit hamba jangan sampai disentuh api neraka. Itu ketika membasuh kepala. Ketika membasuh setelah kepala apa? Telinga. Itu juga begitu. Ya. Allahumma ja'alni minalladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, berikan hamba kemampuan dengan kuping ini mampu mendengar setiap perkataan yang baik dan bisa mengikutinya. Gitu. Itu doa ketika membasuh kuping dan seterusnya sampai kaki. Nanti doanya, wahai Allah, kokohkan kaki ini ketika melewati siratal mustaqim, dan pada saat hari itu kaki-kaki orang yang berdosa tergelincir menjebur ke neraka. Jadi mulai awal sampai akhir yang namanya wudhu itu ada doa-doanya, ada 14 poin. Nah, yang terakhir nanti sunnahnya wudhu adalah sholat syukrul wudhu. Itulah rangkaiannya. Rangkaian berkaitan dengan ayat Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah ayat 6 bagian pertama, yaitu tentang wudhu. Wudhu ada dua makna. Makna syariat untuk syarat sahnya sholat, makna hakikatnya adalah yang pertama untuk menyiapkan wajah putih cemerlang ketika nanti di hari kiamat supaya dikenali oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu saja ngaji kita pada malam hari ini. Ada pertanyaan, Pak Rudi, silakan. Kalau setiap gerakan ada doa, berarti itu tidak gampang untuk baca ya. Iya. Kita kan lihat saya sendirilah, bukan orang lain. Iya. Yang pentingnya niat, baik. Iya. Semua dilakukan. Ini mohon maaf, apa kias yang melakukan wudhu seperti itu aja? Setiap itu berdoa seperti yang diajarkan tadi itu. Sebaiknya iya. Makanya wudhu itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, tidak sesederhana yang kita lakukan. Karena wudhu ini adalah prakondisi. Coba kalau Pak Rudi atau Bapak Ibu sekalian mau, katakanlah ya, mau datang ke kondangan. Persiapannya seperti apa kira-kira? Sedemikian rupa. Ya, sedemikian rupa. Karena datang ke kondangan sebuah acara yang sangat penting. Contoh lain, kalau Bapak Ibu mau dipanggil dan menghadap pejabat, kira-kira persiapannya seperti apa? Nah, begitu. Lah ini orang sholat itu mau menghadap Allah. Orang sholat ini mau menghadap Allah.
maka persiapannya, wudhunya itu mestinya dibarengi dengan sebuah kesadaran, saya ini akan menghadap Allah. Maka persiapannya pastinya harus sesempurna mungkin. Nah, itulah yang akan menghadirkan wudhu yang sempurna sehingga sholatnya sempurna. Sangat boleh jadi, kenapa sholat itu susah khusyuknya? Jangan-jangan dimulai dari wudhu pun sudah tidak khusyuk. Maka salah satu hukum makruhnya ketika wudhu, dilarang wudhu sambil ngobrol, apalagi bercanda. Nah, itu makruh secara fikih. Hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab wudhu itu sedemikian rupa. Harus teliti, harus segala macam. Ada doa, sunnah-sunnahnya, dan lain-lain sesempurna mungkin. Ini kalau sambil kita masih suka lihat, kalau ada keran berjajar begitu, lalu kita ketemu teman kenalan kita, apalagi yang lama tidak jumpa, ketemu di tempat wudhu, biasanya gimana? Ini lama nggak ketemu ini, kan mana saja sambil ngobrol. Nah, ini wudhu yang makruh, yang tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wudhu harus dengan perasaan saya ini mempersiapkan sesuatu, mensucikan diriku karena akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Rudi? Kita habis wudhu, masuk. Pertama sholat sunnahnya itu subuh wudhu apa tahiyatul masjid dulu? Nah, ya. Sebelum masuk masjid kita wudhu. Kita wudhu ya. Nah, tahiyatul masjid dulu atau syukrul wudhu dulu? Syukrul wudhu. Karena syukrul wudhu ini berkaitan dengan pelaksanaan wudhu. Setelah itu tahiyatul masjid. Nah, begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau nanti sholat syukrul wudhu, maka sholat tahiyatul masjidnya, apalagi sholat qobliyahnya jangan-jangan tertinggal. Nah, di sini yang harus paham betul leveling, tingkatan-tingkatan antara sholat syukrul wudhu dengan sholat qobliyah. Sholat qobliyah menyempurnakan kalau sholatnya itu ada kekurangan, sementara kalau syukrul wudhu itu sunnah tapi tidak berkaitan dengan kesempurnaan wudhu. Oleh karena itu, kalau ada waktu yang sangat sempit antara pilihan syukrul wudhu, tahiyatul masjid atau qobliyah, maka yang dipilih adalah qobliyah. Itu teknik memanage, mengelola sholat sunnah dan wajib pada saat waktu bersamaan, tetapi waktunya terbatas. Begitu Pak Rudi? Makanya supaya wudhunya itu bisa sempurna seperti itu, maka waktu persiapannya leluasa. Ya. Kalau waktunya mau sholat sudah mepet, apalagi ngejar-ngejar jamaah, tidak mungkin wudhu yang bisa seperti tadi itu. Itu perlu waktu. Ya, itu perlu waktu. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya. Di keterangan masuk buka. Ya. Terus di sini apalagi terburu-buru, misalnya mau buka, iya. Salah berarti kan niat aja. Iya. Doa tadi. Iya. Kan harusnya buka suhu ini. Iya. Ini cuma gini-gini aja. Iya. Sekalian gitu. Iya. Mungkin masyarakat luas belum tahu yang harusnya pusat kebukakan ini. Itulah masalahnya. Justru masalahnya itu di situ. Kita tiba-tiba karena merasa harus wudhu karena mau sholat, ya sudah wudhu. Kalau ditanya, belajar wudhunya di mana? Ya saya lihat aja kebiasaan wudhu. Kan biasanya begitu. Nah, itulah sebabnya yang namanya belajar, ya, menggali ilmu itu menjadi wajib, apalagi berkaitan dengan ibadah.
Sebab apa? Ibadah itu tidak bisa ikut-ikutan. Sihhatul ibadah bil ilmi. Sahnya ibadah itu karena ada dasar ilmu, bukan karena niru dan bukan karena pengalaman. Saya biasanya wudhunya juga begitu. Nah, ini yang rusak. Padahal kebiasaan-kebiasaan yang tidak berdasarkan ilmu. Disinilah pentingnya. Makanya saya cukup appreciate dengan prakarsa pengurus DKM Baitul Mukmin ini yang memberanikan diri seolah-olah turun grade, masa baru mulai belajar wudhu. Padahal sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Begitu, Pak. Jadi kalau prakteknya seperti tadi, jebur-jebur seperti tadi, ya wallahu alam. Kalau ditanya wajahnya itu terbasuh semua apa tidak? Jangan-jangan tidak bisa jawab. Karena tidak bisa memastikan. Karena ukuran wajah tadi itu yang harus dibasuh itu adalah mulai tumbuhnya rambut di atas jidat, ya. Nah, tentu saja ini tidak bisa ditanya bagaimana kalau sudah tidak punya rambut, tidak bisa ditanya begitu. Ini adalah berkaitan dengan ya itu adalah keyakinan saja. Istafti qalbak, tanya hatimu. Dulu itu ketika masih gondrong rambutnya ada di mana? Cukup dengan itu. Ya. Apakah harus sampai ke belakang? Jelas tidak. Tidak harus seperti itu. Jadi mamba'us sya'ri. Jadi tempat paling depan tumbuhnya rambut itu batas wajah atas sampai kemudian ila dzaqan, tahta dzaqan. Itu adalah di bawah dagu. Kemudian ke sampingnya itu adalah daun telinga. Ini semua itu harus terbasuh dengan baik. Rata. Ya, harus terbasuh dengan baik secara rata. Nah, ini tidak bisa sekilas, apalagi kalau dalam suasana wajah yang kering, ya, wajah kering itu sangat boleh jadi kalau kena air itu tidak bisa langsung basah, itu kemudian airnya malah bisa minggir itu, gitu ya, mengalir begitu saja, maka perlu, ya, itu penting. Lebih bagus lagi kalau agak ditekan. Nah, untuk yang agak ditekan ini, yang bisa menjelaskan dari secara medis, itu para dokter. Apa hikmahnya kalau orang membasuh muka itu rada ditekan, tidak hanya sekedar supaya rata, enggak. Tapi itu memang ada hikmah yang lain dari aspek kesehatan. Itu ada satu buku khusus yang membahas kenapa sih wudhu itu seperti itu. Ya, kenapa wudhu itu seperti itu? Sama dengan ketika membasuh telinga. Pak Rudi kalau wudhu basuh telinga seperti apa? Gitu-gitu saja. Dikeplek-keplek gitu. Enggak. Ini harus masuk, kemudian jempol itu hendaknya memelintir kupingnya 3 kali yang baik. Iya, sama. Nah, apa hikmahnya? Ini boleh dicek melalui berbagai media atau artikel ilmiah. Memelintir-melintir kuping itu adalah salah satu untuk melancarkan getah bening. Itu salah satu hikmah medis. Makanya caranya dipelintir. Nah, iya, dipelintir. Kalau bawa memelintir kuping untuk menghilangkan ngantuk itu sudah biasa. Itu sudah biasa ya. Jadi kalau ngantuk dipelintir kupingnya itu pasti ngantuknya hilang. Itu biasa. Tapi secara medis kenapa wudhu begitu? Itu ada hikmah kesehatan. Jadi jari telunjuknya masuk, kemudian ini dari bawah ke atas ke depan. Caranya begitu. Itu cara membasuh telinga yang betul. Tidak kemudian begini. Itu enggak begitu. Itu cara membasuh telinga yang benar. Cukup, Pak? Cukup? Baik. Ya, Bu, silakan.
Iya. Iya. Membuka aurat ketika melaksanakan ibadah dalam konteks seperti itu karena darurat boleh, tidak berdosa. Ya. Sama dengan ketika di depan umum karena tidak ada tempat lain kemudian membuka lengan. Kan ini aurat. Tapi ini harus dilakukan. Harus dilakukan karena apa? Untuk memenuhi syaratnya wudhu. Apakah tidak berdosa? Tidak. Karena buka auratnya dalam rangka melaksanakan ibadah. Paham? Nah begitu ya. Jangan sampai, jangan sampai memahaminya, wah ini kan aurat. Kalau dibuka kan dosa. Tapi kalau tidak dibuka, wudhunya tidak sah. Itu masalahnya. Oleh karena itu, kemudian ada istilahnya rukhsah, dispensasi dari agama, bahwa ketika wudhu di depan umum tidak ada tempat lain, maka boleh membuka bagian-bagian yang harus dibasuh walaupun itu aurat. Dan itu namanya rukhsah, dispensasi. Karena itu dispensasi dalam bahasa fikih namanya rukhsah, maka tidak dianggap sebagai dosa. Kalau tidak dilakukan justru wudhunya tidak sah. Jadi tidak bisa wudhu alasannya karena aurat, lalu ibu-ibu cuma diusap-usap dari luar begini, tidak bisa, tidak boleh. Nah, kepalanya tidak harus sebagian, tidak harus semuanya kan. Jadi dalam fikih itu mashu ba'dir ra'si, hanya membasuh sebagian kepala. Nah, boleh pilih sebagian apakah samping gitu, apakah bagian atas, apakah bagian belakang, boleh. Kita pilih bagian mana saja, yang penting bagian kepala, tidak harus seluruhnya. Karena dalam fikih itu mashu ba'dir ra'si, sebagian saja. Paham ya? Jadi membasuh kepala itu cukup dengan sebagian, tidak harus seluruh kepala. Maka tidak harus membuka kerudung. Ya, tidak harus membuka kerudung kalau sampai itu dianggap aurat. Ya, dianggap aurat. Masih ada keraguan? Enggak. Jadi itu tidak diperbolehkan ya. Tidak diperbolehkan. Yang namanya wudhu air harus sampai kepada kulit, itu mutlak. Nah, begitu. Ya. Jangan sampai sayang-sayang dan apalagi maaf kalau alasannya mencari keringanan itu karena malas membuka kaos kaki, kemudian cuma dikusap-kusap, itu ndak sah wudhunya. Jadi yang namanya wudhu air harus sampai kepada kulit. Oleh karena itu yang suka pakai kitek dan lain-lain tolong dicek. Kalau itu kira-kira menghalangi basahnya kuku, itu menjadi tidak sah. Ada sebuah hadis kejadian pada zaman Rasulullah SAW. Ada sahabat yang wudhu, kemudian datang kepada Nabi. Kemudian disuruh, kamu ulangi wudhumu. Kamu ulangi wudhunya. Karena apa? Karena ternyata, mohon maaf, di kakinya itu terlihat oleh Nabi ada setitik yang masih kering, tidak kena air. Itu disuruh ngulang wudhunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Ada dalam fikih itu namanya mashul khuffain, yaitu membasuh kaos kaki, tapi itu dalam keadaan bukan kaos kaki yang seperti kita. Itu kaos kaki yang terdiri dari kulit, karena di Arab itu panas, maka menggunakannya semi kulit. Dan itu kalau dilepas-lepas itu ada madorot.
ada kesulitan tersendiri, maka boleh namanya mashul khuffain, membasuh kaos kaki yang terbuat dari kulit. Tapi bukan kaos kaki yang seperti kita lakukan, itu tetap harus dibuka dan dibasuh. Paham, Bu? Mudah-mudahan kalau ini ada keraguan, karena ibadah tidak boleh ragu, ya. Kalau ibadah tidak boleh ragu, apa yang saya sampaikan ini adalah hal yang benar. Bapak Ibu boleh mengambil opsi lain, yang penting punya landasan yang kuat. Nah, begitu ya, jangan ada keraguan, ya. Saya tidak meminta Bapak Ibu persis yang seperti saya sampaikan saja, tapi kalau punya opsi lain, contoh tadi, bagaimana kalau membasuh kaos kaki? Dalam pandangan saya itu tidak sah. Tapi kalau ibu mau melakukan seperti itu dan punya landasan yang kuat, silakan. Tapi benar salahnya tanggung sendiri. Tapi kalau mengikuti yang saya sampaikan, saya pasti harus bertanggung jawab sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya sanad keilmuan, tanggung jawab ilmiah itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti kalau dihisap oleh Allah, kenapa kok kamu wudunya begitu? Karena saya ngaji di Baitul Mukmin. Siapa yang ngajar Yusuf Muhammad? Kalau ada salahnya tanya sama dia. Nanti yang dihisap saya. Kenapa mengajarkan begitu? Saya nanti akan berkata, saya mengajarkan begitu karena saya dapat ilmu dari guru saya, dasarnya kitab ini bla 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 bla. Terus saja para ulama akhirnya akan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ulama mengajarkan itu berdasarkan yang diperoleh dari Nabi. Nah, kalau sudah sampai Nabi, nah, ada sedikit-sedikit kurang, itulah nanti datang syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak bisa kemudian nanti kamu ibadahnya seperti itu, siapa yang ngajarkan? Google. Nah, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan itu. Ya. Karena Google itu media informasi, adapun memuat pelajaran itu ada, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu ada ketentuan-ketentuan yang namanya sanad ilmu, tanggung jawab ilmiah itu harus ada, dan itu sampai harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham, Bu, ya? Jadi Bapak Ibu jangan merasa sempit kalau mendapatkan penjelasan dari saya berbeda dengan yang biasa dilakukan. Tidak usah merasa risau dan sempit. Tapi memang harus dipastikan. Ibu Bapak melakukan ibadah sehari-hari selama ini dasarnya apa? Punya guru, kalau sudah dijelaskan oleh guru dan diyakini, silahkan itu dilakukan. Itu cara kita menerima, mencari ilmu, diterapkan dalam ibadah. Ada lagi pertanyaan? Silakan, Pak. Ya. Aku pernah mendengar masalah sholat tadi. Baru sholat tahiyatul masjid. Iya. Qobliyah. Iya. Itu maksudnya bukan waktu dan tempat, tapi tempat dan waktu. Tapi menghargai masjid, jadi tempat dulu baru waktu gitu. Terus pertanyaannya? Pertanyaan itu berarti kalau tadi kan waktu dan tempat ya. Iya. Waktu dulu baru mungkin tempat dulu baru. Iya. Dengan bahwa tempat dulu. tempat dan waktu. Boleh. Boleh. Inilah yang namanya fikih. Ada pemahaman-pemahaman yang berbeda. Terlepas dari bahwa entah dasarnya apa kok jadi tempat dan waktu. Sholat itu syarat masuknya salah satunya orang boleh sholat zuhur kalau sudah masuk apa? Waktu. Kalau sudah masuk waktu. Jadi sholat itu pedomannya waktu. Ya, pedomannya waktu. Makanya di ayat dalam surat
Bani Israel itu, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Laksanakan sholat ketika matahari mulai condong ke barat. Itu artinya sholat itu dasarnya kalau sudah masuk waktu. Bukan sholat kalau ada tempat. Tidak ada itu. Paham ya? Jadi sholat itu kalau sudah masuk waktu. Bukan sholat kalau sudah ada tempat sholat. Kalau tempat sholat, kullu ardin masjidun. Semua bumi Allah itu adalah masjid, artinya tempat sujud bisa untuk beribadah. Walaupun ada secara khusus yang namanya masjid rumah Allah. Nah, oleh karena itu, maka inilah dasarnya saya bahwa sholat syukrul wudhu itu lebih dulu. Tapi kalau ada yang memfatwakan, enggak, itu tempat dulu, silahkan, enggak masalah. Yang penting itu ada dasarnya. Karena sahnya ibadah itu adalah dasar ilmu. Ya. Oh iya, itulah salah satu argumennya. Cuman argumen yang seperti itu dasarnya pemikiran, nah gitu ya, atau dasarnya bacaan, nah itu yang jadi masalah. Ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau saking menghargainya masjid, nah begitu. Ya rumah Allah. Rumah Allah. Masuk rumah Allah harus apa? Suci. Suci adalah wudhu. Maka sholat syukrul wudhu adalah dalam rangka kesempurnaan wudhu. Artinya sebelum masuk rumah Allah itu sudah bisa sempurna. Itu salah satu argumennya kenapa sholat syukrul wudhu dulu. Begitu ya. Jadi itulah luasnya ilmu. Ya. Bapak boleh nantinya boleh melakukan sholat syukrul wudhu dulu baru kemudian tahiyatul masjid. Boleh. Atau tahiyatul masjid dulu kemudian baru sholat syukrul wudhu. Boleh. Silahkan dilakukan. Ya. Jangankan dilakukan seperti itu. Tidak sama sekali juga tidak ada masalah. Karena itu semuanya adalah amalan-amalan sunnah. Ya, amalan sunnah. Yang penting jangan pakai alasan, daripada berbeda-beda pendapat membingungkan, sudah tidak usah sholat apapun. Syukrul wudhu tidak, qobla tidak, tahiyatul masjid juga tidak. Yang penting jangan begitu. Ya, laksanakan. Ini salah satu cara, kaifiyat ketika menghadapi perbedaan pendapat. Setelah ilmunya semuanya gamblang dan komplit, pelaksanaannya istafti kolbak. Mana yang paling diyakini? Sebab keyakinan itulah yang harus menjadi kemantapan ibadah. Ibadah tidak boleh dilakukan dalam keadaan ragu. Begitu Pak? Baik, satu lagi. Masih ada pertanyaan belakang? Ya. Iya. Iya. Ya. Ya. At-taslisu sunnatun. Itu dalam fikih. Meniga kalikan membasuh bagian anggota wudhu itu hukumnya sunnah. Yang wajib apa? Yang wajib harus merata. Jadi kalau sekali sudah rata, ndak harus 2, ndak harus 3. Cukup 1. Ya. Kalau sudah ada 1, ndak usah yang kedua, nggak usah yang ketiga. Ini jangan disalahpahami kampanye ya. Nah, ini membahas soal wudhu. Ya, soal wudhu. Kalau sudah 1 kali cukup, maka at-taslisu sunnatun. Meniga kalikan membasuh itu sunnah. Sunnahnya di mana? Barangkali yang pertama kurang sempurna. Tapi kalau kita sudah yakin yang pertama sudah sempurna, selesai sudah. Nggak usah kedua, nggak usah ketiga. Pak Rudi ketawanya curiga ini. Baik, ada lagi? Ya.
Iya. Baik. Tidak ada pertanyaan ya? Ya, baik. Boleh. Silakan. Masih ada? Pak Bego. Ya, saya pernah baca ada yang lebih bersih daripada apakah orang yang sudah mandi masih perlu? Masih. Karena ayatnya juga ada persoalan wudu, ada persoalan mandi. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, kalau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Fungsinya beda-beda, ya. Fungsinya beda-beda. Nah, case-nya begini, ya. Case-nya begini. Boleh tidak orang yang saat mandi besar, setelah selesai mandi besar sekaligus niat wudu, boleh apa tidak? Bisa membayangkan nggak kira-kira? Jadi apa namanya? Ketika shower masih mengalir, masih mandi, maka sekaligus membasuh muka, tangan dan seterusnya, itu wudhunya bersamaan dengan mandi, itu boleh. Tapi niatnya tetap berbeda, mandi untuk menghilangkan hadas besar dan kemudian wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Tadi ada yang bertanya, kan sebelum mandi sudah wudhu. Wudhu sebelum mandi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ketika ibu wudhu waktu mau mandi besar kan salah satu sunnahnya wudhu dulu. Ya, wudhu dulu. Niatnya wudhunya untuk apa? Sunnah mandi, bukan untuk sholat. Oh, memang begitu. Gitu ya. Iya. Makanya di dalam ayat, perhatikan di ayat 6 surat Al-Maidah itu, idza qumtum ila sholati faghsilu. Jadi faghsilu wudhu itu kalau mau sholat. Sementara ibu wudhu yang tadi cerita itu adalah karena mau mandi. Salah satu sunnahnya orang akan mandi besar itu adalah wudhu. Nah, ini juga ada aspek-aspek medis. Kenapa kok wudhu dulu? Nah, itu prakondisi. Karena orang mandi yang baik itu secara medis tidak kemudian tiba-tiba mengguyur dari atas. Karena itu ada sisi bahayanya dari sisi kesehatan. Nah, makanya kalau mau masuk kamar mandi itu ya cuci kaki dulu, kemudian tangan. Sunnahnya begitu, ya. Kalau mau mandi, mau apa itu tangannya dicuci dulu. Di dalam kitab Bulughul Maram itu, hadis-hadis hukum itu ada penjelasan kenapa bangun tidur ketika mau wudhu, mau mandi harus cuci tangan. Karena saat tidur tidak tahu tangan itu kemana saja. Gitu. Jadi asumsinya tangan itu tidak bersih. Makanya harus dicuci sebelum wudhu, sebelum mandi. Dan lebih sempurna lagi kalau itu dilakukan kemudian dengan wudhu. Baik, sudah jam 12. Nah, rupanya diskusi kita tentang praktek ibadah ini rupanya menarik karena sangat boleh jadi seperti yang Bapak katakan tadi, pengalaman selama ini wudhu ya begitu saja karena ikut yang lain dan kemudian bacaan sekilas. Padahal kalau dipraktekkan dengan ilmunya yang betul, sesungguhnya bisa lebih sempurna lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.